Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda seperti ini, hadirin. Yadkhulul jannata min ummati sab'una alfan bi ghairi hisab. Akan masuk ke dalam surga dari umatku itu 70.000 orang tanpa hisab. Satu keterangan mengatakan dari 70 ini satu orang diantaranya membawa 70.000 lagi. Jadi 70.000 ping 70.000 pira? Wis ngono wis jumlahe pokoke. Kata Rasulullah, akan masuk umatku ini 70.000 orang tanpa hisab. Qalu, mereka para sahabat bertanya, waman hum ya Rasulullah, siapa mereka ya Rasulullah? Qala, maka Nabi bersabda, humul ladzina la yaktawuna wa la yastarquna. Satu keterangan mengatakan wala yatatayyaruna wa ala rabbihim yatawakkalun. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah orang yang tidak melakukan pengobatan kai namanya. Ada pengobatan kai. Nah, pengobatan kai ini besi panas ditempelkan di bagian-bagian tertentu di anggota tubuh kita. Ya, sekarang pun ada kai ini masih ada sampai sekarang. Ya, jadi kai dulu ini ada dua macam, hadirin. Bukan tidak boleh secara mutlak, enggak. Masih ada yang diperbolehkan kai itu. Ya, kai ini ada dua. Ada kai yang benar orangnya sakit, ya. Kemudian sudah enggak ada obat yang lain lagi. Dokter angkat tangan, herbal angkat tangan, wis maring Pak inggal dina kungkum lang banyu laut ya wis nggal dina ajek bae. Ada pengobatan kai boleh ya, karena sakit nggak ada alternatif lain, kemudian di kai. Jadi besi panas dicos, kalau orang dulu namanya dicos namanya, maksudnya di besi panas nempel sudah namanya. Cuman ada kai jenis yang kedua lagi, hadirin, ini yang nggak diperbolehkan. Kai jenis yang kedua ini dia nggak sakit, tubuhnya sehat, cuman dia di kai katanya kalau di kai ini dia jauh dari penyakit, artinya nggak kena penyakit. Jadi di kai supaya nggak kena. Nah ini yang nggak diperbolehkan, ini nggak diperbolehkan. Artinya dia mencari-cari sesuatu, ya, untuk menghindari, padahal nggak bisa, untuk menghindari takdir Allah Subhanahu. Karena penyakit siapa sing nekakna? Siapa yang menyembuhkan? Allah. Penyakit Allah yang ngasih, yang menyembuhkan juga Allah. Kan seperti itu, hadirin. Ini ada orang sehat nggak kepengen sakit. Ya, kadang-kadang wong dong wis duwe duit akeh, ini pikirannya ngelambiar, bagaimana caranya supaya hidup lebih lama. Nah ini seperti itu, hadirin. Jadi ini sehat tapi dikai supaya nggak sakit, dan dia berkeyakinan kalau dikai ini nggak sah, padahal si men sakit itu Gusti Allah. Jadi nggak bisa, apa istilahnya, banyak orang menghindar dari virus ini, virus itu, virus ini, virus itu. Metu mah kepeak truk mati. Yo ya, tetap saja mah mati, karena sudah diatur sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi seperti itu, hadirin. Oh, saya pakai imunisasi ini, pakai program ini supaya nggak kena penyakit. Nggak boleh. Namanya apa? Namanya la yaktawuna. Jadi pengen dicos awake supaya orang meriang. Zaman sekarang ada nggak? Ada, banyak. Oke, ayo nggak terpan jenengan jawab. Anak boleh zaman segi obat tertentu supaya nggak sakit ada nggak? Kenyataannya meriang boleh, penyakitan ora, mati ora. Yo ya. Nah, berarti tawakalnya ku. Loh Habib,
termasuk yang enggak percaya dengan ikhtiar atau usaha. Loh, bukan seperti itu, mau dingin nanti aja suudon dulu, jangan suudon dulu. Ya ini kita jelaskan dulu. Wala yastarquna, dan kata Rasulullah yang masuk ke dalam surga tanpa hisab mereka yang tidak minta dijampi-jampi atau yang menjampi-jampi. Ruqyah, tidak minta diruqyah. Diruqyah supaya apa? Diruqyah supaya nyong orang meriang, supaya nyong orang melarat, supaya nyong orang. Jadi seakan-akan diatur sama dirinya. Padahal semua yang ngatur Allah Subhanahu. Bukan berarti ruqyahnya nggak boleh, nggak, ruqyahnya boleh hadirin, jangan salah. Ruqyah menjampi-jampi boleh. Dan hal ini dilakukan oleh Nabi Muhammad, oleh Baginda Agung dan juga para sahabat-sahabatnya. Boleh ruqyah. Ya, temuni misalkan anak banyu bismillahirrahmanirrahim bacanya Fatihah, wah ruqyah nggak ada masalah, nggak ada masalah. Cuman kadang-kala ada orang yang di ruqyah ini nggak yakin sama Allah hadirin. Padahal semua ini berjalan atas ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Panjenengan kalau mau minta air sama kiai, sama ustadz, sama habaib, harus yakin yang menyembuhkan itu Allah. Harus yakin hadirin. Doa yang dibacakan oleh ustadz, oleh kiai, oleh habaib, ini doa-doa yang dianjurkan Nabi Muhammad. Artinya Pak, mereka mengharapkan kesembuhan dari Allah, bukan dari air itu, tapi dari mana? Dari Allah. Cuman ada kalanya orang ini minta dijampi, minta diruqyah, minta ini, minta itu, seakan-akan menafikan adanya Allah, meniadakan adanya Allah Subhanahu. Na'udzubillahi min, artinya nggak yakin dengan Allah. Ada lagi hadis yang lain mengatakan wala yatatayyaruna, mereka yang tidak meramal hidupnya. Tatayur namanya. Tatayur ini dulu orang jahiliyah kalau mau keluar rumah, ning mementusi rumah ngaburna manuk. Ya, zaman saiki mungkin daran ya. Tapi ngabur darah ditunggu tatayur sekarang. Ngabur darah nggo lomba, ana sing nggo lomba. Kita tayur, manuk diabur dah. Mlayune bareng ndi ngetan ngulun. Ah, mlayune ngiwa. Ki berarti alamatnya sial. Nyong ora pametu dina kiye. Nunggu sampai besok. Besok tatayur lagi, ngeburna manuk maning. Namanya tatayur. Dia nggak yakin sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mereka yang masuk surga tanpa hisab dari umatku, kata Rasulullah, humul ladzina la yaktawuna wa la yastarquna wa la yatatayyaruna wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka yang benar-benar pasrah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina maulana Muhammad. Faqama Uqasyah faqala, kemudian berdirilah sahabat Uqasyah. Ud'ullaha ayyaj'alani minhum, ya Rasulullah, doakan supaya Allah memasukkan saya ke dalam golongan mereka. Qala anta minhum, kau termasuk golongan mereka wahai Uqasyah. Qala faqama rajulun faqala, kemudian ada orang naik lagi, berdiri lagi mengikuti Uqasyah. Ya Nabi Allah, ud'allah ayyaj'alani minhum, ya Rasulullah, jadikan aku juga golongan mereka. Apa kata Rasulullah? Sabaqaka Uqasyah, kau wis di siti karo Uqasyah, kon wis dibalapi karo Uqasyah. Pungane dhewek ora gelem dadi wong sing pertama. Artinya apa hadirin? Ketika ada kebaikan, maka jangan jadi orang yang kedua dan seterusnya. Kenapa? Di sini ditunjukkan sama Rasulullah, Uqasyah ketika itu naik mengatakan, ya Rasulullah, doakan saya supaya jadi golongan mereka. Anta minhum, kau golongan mereka. Barang wong keloro manjat, ya Rasulullah, nyong didongakno ya, kon kedisitan Uqasyah. Nah seperti itu. Jadi ini bisa diambil pengertian, diambil hikmah hadirin. Siapa yang ketika ada kebaikan dia nomor pertama, maka di situ ada kebaikan yang lebih, ada pahala tambahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan hadirin yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala
berikan kepada kita sifat dan sikap benar-benar tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dalam menghadapi apapun. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Siapa yang tawakal kepada Allah, maka dia pun akan mendapatkan, dia akan ditanggung, dia akan dijamin, dia akan dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya hadirin, tugas kita ini hanya ikhtiar usaha sebatas yang diperintahkan oleh syariat. Mulanya tawakal ini penting. Orang-orang yang ahli tawakal ini insya Allah akan masuk surga tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin.